Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله كن في الدنيا كأنك عابر السبيل أو غريب. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku sekalian jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama kali dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur bahwa sampai detik kali ini Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Betapa banyak Allah panggil saudara kita dalam kondisi belum bertaubat, dalam kondisi bermaksiat, dalam kondisi yang belum menyiapkan bekal menuju hari kiamat. Yang dua kalinya salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan mulia yang Allah utus ke muka bumi untuk rahmatan lil alamin. Yang ketiga kalinya, marilah kita tingkatkan keimanan ini. Jangan sampai hari Jumat ini seperti hari-hari biasa. Karena sesungguhnya hari Jumat ini Sayyidul Ayyam, yakni rajanya hari yang begitu luar biasa. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kami akan mengambil tema meningkatkan kualitas ibadah di bulan yang penuh berkah. Saudara sekalian, hari ini adalah hari-hari terakhir bulan Muharram. Kalau tidak salah sekarang tanggal 26. Ini detik-detik terakhir bulan Muharram meninggalkan kita. Bulan Muharram adalah bulan mulia yang sebelumnya Allah kasih 4 bulan. Bulan Rajab, bulan ke-7, bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11, bulan Dzulhijjah, bulan terakhir kemarin, bulan Haji, itu bulan ke-12. Dan sekarang bulan Muharram ini adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah atau dalam kalender Islam. Allah begitu cintanya kepada hambanya agar hambanya itu berbuat baik tapi pahalanya dilipat gandakan. Kalau dalam bahasa manusia kita sering mendengar buy one get free two, atau buy one get two, atau buy one free two, atau misalnya kita dengar big sale, atau misalnya kita dengar diskon besar-besaran cuci gudang. Mungkin manusia itu ada kelirunya, atau ada jahatnya, ada unsur penipuannya. Tapi kalau Allah sama sekali tidak. Dalam 4 bulan yang kita sebutkan tadi, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, yang ini hari-hari terakhir, maka Allah kasih yang namanya keutamaan pahala yang berlipat-lipat. Begitu murahnya Allah Ta'ala supaya hambanya itu berserius, bersungguh-sungguh, beramal. Karena Allah ingatkan dalam surat Zalzalah yang sudah dihafal oleh anak-anak kita, anak TK aja udah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan, itu pakai tanwin, maka Allah akan balas sekecil apapun. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun, darroh itu di dalam tafsir diartikan, ada yang dulu menafsirkan biji sawi, ada yang menafsirkan semut pudak. Kalau sekarang ini penafsirannya adalah atom. Kenapa? Karena setiap masa itu berbeda yang dinamakan paling kecil. Orang memahami ayat ini sudah cukup untuk serius di dalam hidupnya. Ini hidup sangat singkat sekali. Bahkan ada yang menghitung, kalau kita hitung pakai hitungan qadar. Jadi qadar itu Allah menyebutkan dalam banyak Al-Quran, qadar, ketetapan. Itu satu hari itu 24 jam. Itu ukuran bumi. Itu antara satu hari sekarang dengan satu hari di zaman Nabi beda. Karena sekarang ini kalau dalam ilmu fisika itu mendekati hari kiamat itu perputarannya itu semakin cepat. Dan ini hari kiamat, mendekati hari kiamat, dan itu hadisnya banyak sekali, hadisnya banyak. Nah, ketika kita lihat satu hari di surga atau di neraka itu sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Kalau kita lihat, maka hidup kita ini hakikatnya cuma 1 jam, sekian, hitung aja nanti. Satu hari di surga atau di neraka itu 1000 tahun untuk ukuran dunia. Nah, kita hidup 63. Alhamdulillah kalau yang dikasih 70 itu alhamdulillah sekali. Tapi kalau tidak paham apa tujuannya hidup, ya rugi, nggak ngerti tujuan hidup. Imam Syafi'i mengatakan ad-dunya maslahatul akhirah. Dunia ini adalah tempat menanam, pandangan adalah akhirat. Makanya dulu para salafus sholihin, sahabat, tabi'in, tidak pernah melewatkan meskipun 1 detik. Apa yang dia bisa amalkan banyak. Ma'ruf al-Qurqi, salah satu orang ulama besar, waliullah, itu selalu berzikir dalam kondisi apapun, entah subhanallah, atau misalnya kita membaca zikir yang paling disukai Allah, tapi paling ringan, dibaca cuma 5 detik, subhanallah bihamdihi, subhanallah 5 detik. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin itu pahalanya besar sekali. Ada 3 mutlak dibaca itu, masya Allah. Subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Itu kalau misalnya kita nggak punya duit, punyanya misalnya zikir. Dan ini banyak sekali. Ada surat Tabarok kalau dibaca luar biasa. Ada surat Al-Kahfi ini dibaca tiap malam Jumat dan hari Jumat. Kemudian juga ada orang sedekah, Urwah bin Zubair atau Zubair bin Awam, sama saja itu paling top. Jadi saudara-saudara Zubair bin Awam, ya itu suka bersedekah, saking sukanya bersedekah, nggak pernah menolak orang minta tolong, nggak pernah sama sekali, bahkan nggak main-main. Kalau kita ceritakan nggak pernah ada dalam zaman sekarang. Beliau memberikan sedekah dalam jumlah ribuan dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas, atau kalau dirupiahkan ya, kira-kira aja ya, ini kan harganya juga ini kira-kira 5 juta. Itu kalau kali 1000 berapa itu? 1 miliar. Berikan 1 miliar, dan itu bukan sekali 2 kali. Orang dulu itu kaya-kaya. Aisyah istri baginda Nabi ketika pada saat itu puasa dan nggak punya duit, tiba-tiba dapat kiriman dari gubernur Muawiyah di Sam, kalau sekarang Palestina. Kira-kira jumlahnya 2000 dinar, sekitar 2 miliar. Datang siangnya, sorenya udah habis, langsung diberikan sedekah. Karena mereka tahu bahwa sedekah itu luar biasa. Buka, tolong dihafal ya. Kalau tadi surat Zalzalah terakhir ini kunci-kunci kehidupan ya, tolong dihafalkan. Zalzalah, surat Zalzalah terakhir, sekarang surat Al-Munafikun yang terakhir. Ketika manusia dicabut nyawanya, maka dibukalah seluruh alam yang tidak pernah dia bayangkan, yakni alam dunia lain.
Maka dia minta diajukan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, aku pengen untuk apa? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Aku pengen bersedekah. Silahkan, sekarang ini hari Jumat Saidul Ayam di bulan yang penuh berkah, bulan Muharram, maka yang paling utama adalah bersedekah, khususnya di subuh tadi sebenarnya. Di banyak hadis di subuh tadi, setiap subuh usahakan sedekah, setiap subuh berapapun lah. Bisa goceng setiap hari, bisa 10.000 setiap hari, bisa 20.000 setiap hari, bisa 30 setiap hari, pokoknya setiap subuh. Karena subhanallah nanti Allah kasih itu, ada yang dibalas dengan cepat, yakni berlipat-lipat rezeki di dunia. Nggak pernah kita bayangkan rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Yang kedua, akan ditabung di akhirat, akan dibalas dengan rezeki mungkin dikasih ke anaknya, ke keturunannya. Yang ketiga, pasti yang jelas di surga dan akan ajaib. Dan ini ayat penafsiran surat Al-Munafikun. Pada saat itu akan ditampakkan sedekah. Makanya didahulukan fa'asaddaqo pakai tasdid. Ya Allah, aku ingin bersedekah pakai tasdid. Wa aku minas sholihin, dan aku pengen menjadi orang yang soleh. Apa itu? Untuk mengukur orang-orang soleh, makanya kita harus pakai ukuran yang semestinya. Kalau kita ngukur kain pakai meteran, kalau kita ngukur jalan raya pakai kilometer atau mil, 1,33 kilometer. Kalau di Amerika, di Eropa pakai mil. Kalau sekarang itu pakai kilometer. Nah, kalau ukuran takwa itu kita harus membaca kisah-kisah sahabat, tabi'in, agar kita nggak salah. Kalau kita ngukur di sekitar kita, mungkin banyak yang salah. Sahabat itu ada ya di dalam salah satu kitab namanya Hilyatul Aulia, itu sudah diterjemahkan menjadi 28 kitab. Satu kitabnya 800 halaman. Jadi 800 halaman dan 900 halaman kali 26 kitab. Coba dibayangkan, itu menceritakan amalan salafus sholihin 800 orang. Jadi nggak perlu kita nyari contoh orang-orang lain, itu nggak perlu. Ada sudah. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq sampai yang terakhir. Ya, ini sebenarnya terakhir itu 300 Hijriah ya. Jadi salafus sholihin itu jangan sampai salah ya. Salaf itu artinya orang-orang terdahulu, khalaf itu kemudian. Jadi ukurannya apa? Ukurannya adalah 0 Hijriah atau 1 Hijriah sampai 300 Hijriah. Itu namanya salafus sholihin. Jadi kalau misalnya Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Taimiyah, itu bukan salaf, itu khalaf. Ya, khalaf itu. Maka kisah-kisah ini sudah cukup bagi kita untuk menjadikan pelajaran bagi kita bahwa kebenaran, kebaikan itu Masya Allah. Ada amalan berbentuk amalan, ada yang misalnya qiyamul lail, itu banyak lah kisah-kisah sholat tahajud, ke masjid. Ini sebenarnya nggak perlu dibahas, tapi memang. Jadi kalau jamaah tahu betapa Allah memberikan keutamaan yang luar biasa, khususnya di hari Jumat dan khususnya lagi di bulan Muharram, hari ini terakhir, Jumat terakhir, maka Allah kasih berlipat dan lipat pahalanya ratusan ribuan. Kalau seandainya kita tahu, dan hadis itu cukup banyak. Kalau misalnya kita tilawah, baca satu surat Qul huwallahu ahad, itu ada berapa huruf itu? Kita dibaca di hari lain, bahkan dikatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man qara'al Qur'ana yatakaka falahu ajrun ala kulli harfin lam aqulu alif lam harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Di dalam hadis surat Muslim dikatakan, barang siapa membaca Al-Quran dengan gagap, ini gagap ya, nggak lancar, maka baginya pahala 2 huruf sekali, 2 pahala 1 huruf. Aku tidak katakan kata Rasul alif lam mim itu 1 huruf, tidak, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Itu kalau dibaca dengan gagap, nggak lancar, itu pahalanya 6, berarti 2 kali 3 6. Apalagi kalau dibaca dengan suaranya yang indah tadi, itu beda lagi. Apalagi kalau dibaca pas hari Jumat, apalagi kalau dibaca pas Muharram, bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, itu beda lagi. Apalagi kalau dibaca dengan pas ketentuan tertentu, misalnya sholat Kahfi di malam Jumat, beda. Jadi sungguhnya Allah kasih bulan-bulan haram, bulan mulia itu karena sayangnya Allah pada hambanya. Karena yang kita lakukan sama saja. Dahulu kala, ya, tadi kalau ada Ma'ruf Al-Qur'i ketika
kemanapun dia berzikir, bahkan ketika dicukur rambutnya itu dia subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam Ahmad bin Hanbal subhanallah, subhanallah, terus berjalan subhanallah. Atau alhamdulillah, 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 subhanallah, alhamdulillah. Aisyah memberikan harta 2 miliar, ini nggak pernah ada kalau sekarang, masya Allah. Itu udah nggak sampai 1 hari. Kemudian ada orang yang bertaubat, ya. Ini kisahnya orang Madinah, pemuda Madinah yang tidak pernah terkenal, tapi dijamin Rasulullah masuk surga. Suatu ketika Rasulullah mengadakan halqah itu adalah pertemuan yang yang Rasul memberikan pengajian kalau kita itu berduduknya melingkar. Kemudian tiba-tiba Rasulullah bilang begini, nanti akan ada ahli surga sebentar lagi. Semua berheran. Kemudian datanglah pemuda dari dusun di Madinah. Dan itu Rasulullah mengucapkan sampai 3 hari berturut-turut. Banyak yang penasaran. Ini orang nggak terkenal, orang biasa saja. Akhirnya ada salah satu sahabat namanya Abdullah bin Umar. Penasaran, apa amalan orang ini kok tidak terkenal tapi kok luar biasa sampai dijamin oleh Rasulullah. Rasul menyampaikan orang ini ahli surga. Maka Abdullah bin Umar pura-pura punya masalah. Sehingga singkat kata beliau pengen bermalam di tempatnya pemuda Madinah tadi. Singkat kata kemudian beliau pengen tahu amalan apa. Enggak ada yang istimewa, bahkan enggak sholat tahajud enggak. Sampai beliau menyimpulkan, Abdullah bin Umar tadi menyimpulkan, kok enggak ada amalan yang spesial, tapi kok dijamin masuk surga. Maka ketika hari ketiga, ketika dia menginap di rumahnya, dia baru penasaran menyampaikan, wahai fulan, wahai Kisana, aku sebenarnya tidak punya masalah dengan keluargaku. Aku hanya penasaran. Rasul menyampaikan engkau dijamin masuk surga sampai 3 hari berturut-turut. Apa amalan yang engkau lihat? Aku nggak melihat engkau sholat tahajud, enggak. Biasa saja. Maka di penghujung pertemuan itu pemuda itu menyampaikan, ya Abdullah bin Umar, ketahuilah, engkau lihat sendiri, saya nggak punya amalan apa-apa. Biasa saja. Cuman saya itu tidak punya rasa iri dan dengki kepada orang. Dan saya kalau berkata jujur, ternyata ini rahasianya. Hatinya bersih. Dan kalau berkata mesti benar, nggak bohong. Meskipun guyon itu benar, nggak pernah bohong. Dan hatinya bersih, nggak pernah iri dengan orang lain, nggak pernah punya hasad. Ternyata ini rahasianya. Dan inilah yang menjadikan contoh bagaimana orang itu bisa derajatnya tinggi, tapi kemudian dia nggak punya amalan yang kalau Abu Bakar jangan tanya ya, Umar jangan tanya, luar biasa. Tapi kebanyakan itu yang ini contoh orang yang hatinya bersih dan amalannya biasa. Ada juga sahabat banyaklah kisah-kisah ini. Bagi orang yang sekarang diuji dengan ujian-ujian yang luar biasa, saya kisahkan satu aja, banyak sebenarnya kisahnya. Ada namanya Imran bin Husain, sahabat Imran bin Husain sampai diabadikan. Beliau adalah diabadikan seperti Nabi Ayub yang terkenal dengan ujian-ujian yang berat. Beliau diuji oleh Allah ya dengan sakit lambung selama 40 tahun dan beliau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, terus berzikir. Dia nggak bisa kemana-mana. Sakit selama 40 tahun, ibadahnya jamaah, sholat berjamaah. Kemudian selalu baca Quran, karena pada saat itu para sahabat itu hafal Quran 30 juz, jadi nggak perlu pegang mushaf, langsung hafalannya di sini. Makanya kalau bisa hafal Al-Quran itu masya Allah. Jadi kita sakit baca Quran, kan pakai hafalan. Kita berjalan baca Quran, kita jalan baca Quran, kita naik bis baca Quran, kita sedih baca Quran, kita gembira baca Quran. Pokoknya baca Quran itu bisa di kapanpun dan dimanapun kecuali yang tempat-tempat dilarang. Maka Imran bin Husain ini diabadikan menjadi sahabat yang masuk surga, derajatnya paling tinggi. Bahkan di dalam kitab Istitadul Ma'ad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama khalaf, ulama yang hidup pada abad ke-7 Hijriah, menulis sebuah kitab. Di dalam kitab itu dijelaskan keutamaan orang-orang yang diuji dengan ujian-ujian hidup. Ketika semua masuk surga dan semua masuk neraka, di padang mahsyar dihisab, yang jahat masuk neraka tergantung seberapa jahat ya. Yang baik ada yang karena Allah dan seterusnya masuk surga. Ketika semua orang pada masuk surga, maka di situ tiba-tiba ada penduduk surga itu seperti malaikat bercahaya. Kalau di dalam dunia itu seperti artis. Wah, ini artis datang.
Siapa dia? Semua penasaran, padahal mereka masuk surga. Apa itu? Yakni orang-orang ketika di dunia itu mendapatkan ujian-ujian yang berat sekali, maka besok di akhirat orang yang paling bahagia dan mendapatkan derajat yang paling tinggi. Itulah saudara sekalian keterangan dari Allah di dalam hadis, juga dalam Al-Quran dan kisah-kisah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan meladani semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah sekalian, pada khutbah yang terakhir ini kita simpulkan yang pertama, marilah kita bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang ada, sisa-sisa hari-hari terakhir di bulan yang mulia, bulan Muharram, bulan pertama kalender Hijriah. Marilah kita bersemangat, karena sesungguhnya seluruh orang yang meninggal dunia itu pengen hidup 1 menit untuk beramal, untuk bersedekah, untuk bersungguh-sungguh, untuk berjihad. Apalagi tadi disampaikan dan kemarin ada kabar duka dari saudara kita Syekh Ismail Haniyah, pimpinan tertinggi Hamas. Saya ingin sampaikan karena ini kebetulan momennya tepat banget. Jadi orang yang tertinggi kedudukannya besok yaumul qiyamah setelah para nabi, ya, yang tertinggi adalah Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah ulul azmi minar rusul, 25 nabi dan rasul. Kemudian berikutnya adalah para nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jumlahnya sekitar 124 ribu nabi. Itu bawahnya lagi. Bawahnya lagi adalah orang-orang soleh, yakni dari kalangan sahabat, tabi'un, tabi'in dan seterusnya. Nah, baru berikutnya adalah para mujahidin. Para mujahidin ini kedudukan di surga paling tertinggi yang kita jelaskan tadi. Di antara manusia dia paling tertinggi. Nah, kelebihannya para mujahidin ini, termasuk Syekh Ismail Haniyah tadi, itu adalah ketika dia meninggal dunia nanti akan ditampakkan gitu, dia pengen lagi karena Allah akan tampakkan itu istana-istana yang megah sekali, yang luar biasa. Dalam hadis kitab Bukhari, di dalam kitab Adabul Mufrad dijelaskan, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Itu untuk orang-orang beriman. Ketika orang beriman itu baik amalannya dan mujahid, maka ditampakkan surga seluas langit dan bumi. Maka mujahid ini, ya Allah aku pengen hidup lagi, pengen jihad lagi, ya Allah apa ini itu. Dia tidak bosan-bosannya pengen untuk syahid lagi, untuk jihad lagi, untuk jihad lagi, jihad. Dan itu kedudukan yang paling tinggi. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan ini berkah, mudah-mudahan Allah kasih kepada kita kebaikan yang luar biasa, dan Allah berikan kepada kita husnul khawatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa jamaah Masjid Nurul Ikhlas min ahlil khair, min ahlil Quran, min ahlil ibadah, min ahli syahid, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.